Kalau aku tanya, negara mana yang punya cadangan minyak terbesar di dunia? Banyak dari kalian pasti bakal jawab Arab Saudi. Padahal jawabannya adalah Venezuela. Nah, yang bikin heran, bagaimana mungkin negara yang duduk di atas lautan minyak justru mengalami krisis ekonomi? Jutaan rakyatnya kabur ke luar negeri, bahkan ada daerah yang lebih takut sama kelompok bersenjata daripada pemerintahannya sendiri. Kedengarannya seperti cerita film, tapi ini benar-benar terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, masih banyak sisi gelap Venezuela yang hampir tidak pernah dibahas media. Di video kali ini kita akan membahas 5 fakta paling mengejutkan tentang Venezuela yang mungkin bakal mengubah cara kalian melihat negara ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, karena di channel ini kita bakal terus membahas fakta-fakta dunia, ekonomi, dan geopolitik dengan cara yang gampang dipahami. Kalau dengar nama Venezuela, kebanyakan orang langsung kepikiran inflasi. Uang sampai di bawah satu tas cuma buat beli kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin kalian pernah lihat foto-foto tumpukan uang Bolivar yang nilainya bahkan kalah sama harga kertasnya. Tapi sebenarnya inflasi itu cuma satu bagian kecil dari cerita Venezuela. Di balik semua itu ada banyak masalah yang jauh lebih rumit, dan kita akan membahasnya sekarang. Yang pertama adalah kota minyak yang berubah jadi kota hantu. Bayangin kalian tinggal di kota yang hampir semua warganya kerja di industri minyak. Gajinya tinggi, bisnis berkembang, restoran penuh, mal ramai, orang-orang berdatangan karena yakin masa depan mereka ada di kota itu. Itulah Venezuela beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu minyak benar-benar menjadi mesin uang negara. Setiap kali harga minyak naik, uang masuk dalam jumlah yang luar biasa besar. Venezuela bahkan sempat dikenal sebagai salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Tapi masalahnya, ekonomi mereka terlalu bergantung pada satu hal, yaitu minyaknya. Begitu harga minyak dunia turun, semuanya mulai goyah. Belum lagi ditambah krisis politik, salah urus ekonomi, dan minimnya investasi. Satu persatu perusahaan mulai melemah. Banyak insinyur, teknisi, dan pekerja berpengalaman memilih pindah ke negara lain. Akibatnya produksi minyak terus merosot. Mesin-mesin yang dulu menghasilkan miliaran dolar mulai berkarat karena tidak dirawat. Banyak kawasan industri jadi sepi, rumah-rumah kosong mulai ditinggalkan, toko tutup, hotel kehilangan tamu. Beberapa kota yang dulunya hidup 24 jam sekarang terlihat seperti kota yang waktu seolah berhenti. Sangat ironis, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia justru kesulitan menghidupkan industri minyaknya sendiri. Kalau kalian pikir minyak adalah sumber kekayaan terbesar Venezuela, tunggu sampai kalian lihat bagian selatannya. Di sana ada kawasan yang menyimpan emas dalam jumlah sangat besar. Harusnya ini menjadi berkah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak tambang emas di wilayah ini dikuasai kelompok kriminal dan kelompok bersenjata. Mereka bukan cuma mengawasi tambang, mereka membuat aturannya sendiri, menarik pajak, menguasai jalur distribusi emas, bahkan menentukan siapa yang boleh bekerja. Buat warga sekitar, pilihannya seringkali cuma dua: bekerja di tambang atau kehilangan sumber penghasilan. Yang bikin miris, berbagai laporan juga menyebut adanya kerja paksa, perdagangan manusia, eksploitasi anak, sampai kekerasan terhadap para pekerja. Belum selesai di situ, supaya emas bisa dipisahkan dari batuannya, banyak penambang memakai merkuri. Masalahnya, merkuri ini sangat beracun. Akhirnya sungai-sungai tercemar, ikan mati, air yang dipakai masyarakat ikut terkontaminasi. Jadi bukan cuma manusianya yang jadi korban, alam Venezuela pun ikut membayar harga yang sangat mahal.
Yang menjadi salah satu ironi terbesar adalah Venezuela yang hidup dari minyak, tapi justru sering menjadi korban tumpahan minyak. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Banyak pipa minyak dan fasilitas produksi di sana sudah sangat tua. Karena kekurangan dana dan minim perawatan, kebocoran jadi makin sering terjadi. Minyak mentah mengalir ke sungai, masuk ke laut, mencemari pantai, merusak hutan bakau, dan yang paling menderita tentu saja masyarakat sekitar. Nelayan kehilangan hasil tangkapan, air bersih makin sulit didapatkan. Lingkungan yang dulu menjadi sumber kehidupan perlahan berubah menjadi kawasan yang tercemar. Lucunya, dunia lebih sering membahas krisis ekonomi Venezuela daripada kerusakan lingkungan yang diam-diam terus terjadi. Padahal dampaknya bisa langsung puluhan tahun. Selanjutnya ada daerah yang aturannya bukan dibuat oleh pemerintah. Kalau biasanya kita takut sama polisi, di beberapa wilayah Venezuela masyarakatnya justru lebih takut sama kelompok bersenjata, khususnya di daerah perbatasan dan kawasan tambang. Di sana ada kelompok yang punya pengaruh sangat besar. Mereka menentukan siapa yang boleh berdagang, yang boleh lewat, bahkan siapa yang boleh bekerja. Kalau mau buka usaha, seringkali harus bayar semacam uang keamanan. Kalau enggak, resikonya bisa macam-macam. Situasi seperti ini membuat sebagian wilayah Venezuela seolah punya pemerintah sendiri. Dan semakin lama kondisi seperti itu berlangsung, semakin sulit juga negara mengambil kembali kendali penuh. Karena ketika hukum negara mulai kalah oleh hukum kelompok bersenjata, masyarakatlah yang paling dulu merasakan dampaknya. Kalau ditanya apa kerugian terbesar Venezuela, jawabannya mungkin bukan minyak, bukan emas, tapi manusianya. Dalam beberapa tahun terakhir, jutaan warga Venezuela memutuskan meninggalkan negaranya. Mereka pergi ke Kolombia, Brazil, Peru, Amerika, bahkan sampai ke Eropa. Sebagian berjalan kaki berhari-hari. Sebagian lagi membawa seluruh tabungan yang mereka punya, berharap bisa memulai hidup baru. Yang menarik, bukan cuma pekerja biasa yang pergi. Ada dokter, guru, insinyur, programmer, dosen, sampai ilmuwan juga ikut meninggalkan Venezuela. Fenomena ini dikenal sebagai brain drain. Sederhananya, orang-orang yang paling terampil dan berpendidikan justru memilih membangun masa depan di negara lain. Akibatnya, Venezuela bukan cuma kehilangan penduduk, tapi juga kehilangan orang-orang yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk membangun negara itu kembali. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Venezuela, mungkin adalah punya sumber daya alam bukan jaminan sebuah negara bakal makmur, karena yang menentukan bukan cuma apa yang dimiliki, tapi bagaimana cara mengelolanya. Venezuela punya minyak terbesar di dunia, punya emas dalam jumlah luar biasa. Tapi semua itu belum cukup untuk menghindarkan mereka dari krisis yang berkepanjangan. Dari 5 sisi gelap Venezuela tadi, mana yang bikin kalian terkejut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.